Dolanan jamuran ini menggambarkan tentang bentuk daya khayal atau imajinasi anak-anak. Dalam dolanan ini banyak sekali nama-nama jamur yang harus diterka. Ada jamur dolanan seru-seru Banyu, adik-adik sudah mengerti. Nah, sekarang akan Kak Ella lanjutkan tentang dolanan jamur. Adik-adik pasti sudah tahu jamur, kan? Menarik sekali ya bentuknya. Tetapi jamur yang satu ini lebih menarik lagi. Lihat saja. Jamur dengklek. Dengklek ya. Jamur pawon. Datang Kak Tadi.
payung. Itulah tadi dolanan jamuran. Bagaimana? Oh, rupanya adik-adik masih bingung ya. Kalau begitu, Kaela ulangi sekali lagi ya. Tapi sebelumnya kita temui dulu Ibu Sri Musim, yaitu seorang ibu dari generasi tua kita yang benar-benar mengalami dan merasakan adanya dolanan anak-anak itu. Karena pada waktu itu, dolanan anak-anak masih belum beragam bentuknya. Ibu Sri Musim, mungkin saya akan bertanya sedikit tentang dolanan anak-anak, khususnya dolanan jamuran ini. Mungkin Ibu dapat menjelaskannya. Coba ya. Dolanan anak-anak tradisional sudah lama sekali ada. Dulu selalu dimainkan oleh anak-anak. Biasanya mereka memainkan pada waktu malam terang bulan atau pada saat mereka usai mengaji di surau menjelang waktu maghrib. Saya juga pernah loh memainkan dolanan ini karena jamuran lebih sering dimainkan oleh anak-anak putri waktu itu. Kalau sekarang dolanan ini masih sering dimainkan oleh anak-anak, itu bagus sekali. Karena dolanan itu adalah milik mereka. Dan itu merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Kembali pada dolanan jamuran tadi ya Bu. Dolanan jamuran ini pasti menggambarkan sesuatu dan pasti ada tujuannya. Dolanan jamuran ini menggambarkan tentang bentuk daya khayal atau imajinasi anak-anak. Dalam dolanan ini banyak sekali nama-nama jamur yang harus diterka. Ada jamur ketek menek, ada jamur pawon, ada jamur dingklik, ada jamur kuping, dan masih banyak lagi. Jadi anak-anak harus memperagakan bentuk dari jamur yang diterka itu. Ya. Misalnya yang diterka jamur pawon, anak-anak harus memperagakan seperti pawon. Jadi zaman dulu kakek nenek kita itu membuat pawon terbuat dari batu merah, dari tanah liat yang mempunyai dua lubang. Lubang yang di bawah untuk memasukkan kayu bakar, sedangkan lubang yang di atas untuk menanak nasi dan menjerang air. Karena itu, anak-anak harus membentuk jamur seperti pawon. Jadi mereka menungging sehingga badannya membentuk lubang. Jadi bagi mereka yang menerka bentuk jamur itu, memasuki lubang itu seakan-akan dia kayu bakar yang memasuk ke lubang itu. Kalau jamur ketek menek bagaimana Bu? Kalau yang dipilih jamur ketek menek, ya mereka memperagakan dirinya seperti ketek menek. Ketek menek itu artinya adalah kera memanjat. Jadi anak-anak harus memanjat pohon seperti kebiasaan kera yang suka memanjat. Karena itu dolanan ini saya sebut tadi sebagai gambaran dari bentuk daya khayal atau imajinasi anak-anak. Sedangkan tujuannya ialah melatih imajinasi atau daya khayal itu sendiri. Gitu ya Bu. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Nah adik-adik, Kaela akan menjelaskan cara memainkan dolanan jamuran agar adik-adik tidak bingung lagi. Mula-mula mereka menentukan siapa anak yang jadi untuk pertama kalinya. Anak yang jadi itu adalah anak yang berdiri di tengah lingkaran dan nantinya akan menerka nama jamur. Setelah itu, lingkaran berputar sambil menyanyikan lagu dolanan jamuran. Dan ketika lagu sampai pada bait Siro bade jamur apa, yang artinya kamu menerka jamur apa, maka anak yang jadi akan menerka nama jamur yang diinginkannya. Anak yang jadi itu rupanya menerka nama jamur parut. Maka anak-anak memperagakan bentuk dari jamur parut, yaitu dengan mengangkat satu kakinya untuk digelitikin oleh anak yang jadi. Anak yang jadi selanjutnya adalah anak yang tidak dapat menahan rasa gelinya ketika digelitikin oleh anak yang jadi. Setelah itu lingkaran berputar untuk menentukan nama jamur selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk dari jamur barat. Maka anak-anak berlari ke arah barat, dan anak yang jadi selanjutnya adalah anak yang lari ke barat paling belakang.
Nah, adik-adik, ini adalah bentuk dari jamur dengklek atau kursi. Maka anak-anak harus jongkok dan menyodorkan pangkuannya untuk diduduki oleh anak yang jadi. Nah, adik-adik dapat lihat bahwa anak yang jadi berikutnya adalah anak yang tidak dapat menahan berat badan dari anak yang jadi sebelumnya. Dan yang ini adalah bentuk dari jamur pawon yang tadi sudah dijelaskan. Dolanan seru-seru banyu telah adik-adik saksikan. Juga dolanan jamuran. Ini berarti tugas Kak Ella untuk memperkenalkan dolanan anak-anak sudah selesai. Adik-adik, Kak Ella akan segera mohon pamit. Pada kesempatan berikutnya, Kak Ella akan memperkenalkan dolanan baru lagi. Tapi ingat, jangan sampai lupa belajar ya. Salam manis dari Kak Ella untuk adik-adik semua, dan dadah!